Dalam rumah tangga mungkin nggak semua orang ya, tapi sebagian mungkin nggak tahu ya, sedikit banyak ada yang ngalamin kebosanan. Ya. Kebosanan gitu ya. Nah, kebosanan itu bisa menyebabkan perselingkuhan. Kalau tiba-tiba terjadi perselingkuhan, itu yang harus disalahkan siapa? Oke. Mungkin masyarakat bilangnya, ya yang selingkuh dong yang disalahin. Coba kita tahu, cari tahu dulu jawabannya seperti apa. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nah, aku mohon penjelasannya Ustaz. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, Tabarakallah. 4 Safar 1444 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan, Masya Allah, Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita terlindungi dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Nah, dalam hidup dan kehidupan kita inilah naik turun, kemudian mohon maaf ada rintangan. Kalau jalanan itu mulus terus bisa ngantuk orang. Makanya biasa ada kadang-kala belok-belok, kemudian naik turun dan sebagainya. Inilah realita kehidupan yang harus kita jalani, apalagi yang namanya rumah tangga. Rumah tangga itu rumah yang bertangga. Artinya apa? Semua ada jalannya, ada tingkatannya, dan ada perjalanannya. Nah, dalam hal ini kadang-kala terjadi yang namanya kebosanan. Dan dalam inilah adanya yang namanya ujian, ada namanya tantangan, sehingga kita bisa melek dan ngantuk. Sehingga kita bisa perhatian, ternyata jangan mencari kesalahan, tapi saling memperbaiki. Mohon maaf, tidak ada manusia yang sempurna. Dan ketika ada terjadi kebosanan dan sebagainya, sebaiknya kita tanamkan rasa syukur dan serta kesabaran. Syukur dan sabar ini sehingga menyatu dalam sifat qanaah, kita merasa cukup. Nah, dalam hal inilah seorang suami maupun istri, unna libasul lakum wa antum libasul lahunna, saling menutupi, saling memberi menjadi pakaian buat pasangannya. Kenapa? Karena dalam hal ini pun yang kita nikahi bukan malaikat dan bukan setan. Malaikat berarti mohon maaf, dia bukan malaikat yang harus sempurna, tidak ada kesalahannya, dan dia bukan setan, pasti ada kebaikannya. Nah, dalam hal ini juga mohon maaf tanpa menggurui, jangan saling menyalahkan tapi saling memperbaiki. Nah, ada laki-laki harusnya ibaratnya memberikan kesabaran. Sabar terhadap pasangannya yang mungkin kurang taat, yang mungkin kurang terdidik, maka kitalah yang mendidiknya, kitalah yang melindunginya. Sementara perempuan harusnya tanamkan dirinya untuk taat kepada pasangannya, karena mohon maaf, siapa yang taat, siapa yang sabar, maka istri harus taat kepada suami dan suami harus bersabar terhadap istrinya. Dua hal ini yang harus ditanamkan. Nah, kalau begitu terjadi kebosanan, maka ciptakan kebahagiaan. Ciptakan kebahagiaan. Mungkin istri saya ini kurang jadi nyaman kepada pasangan saya. Menjadilah memberikan kenyamanan. Ini kan terjadi, aduh begini-begini, tidak usah. Lebih baik saling memperbaiki, saling membenahi. Mungkin selingkuh yang dimaksud di sini selingkuh yang butuh teman, butuh jalan. Tapi ini mohon maaf, bukan selingkuh yang dalam artian sampai merusak nasab, menghinakan diri, sampai mohon maaf melakukan maksiat. Nah, ini nauzubillah. Mungkin selingkuh ya apalah chatting dan sebagainya. Tapi sebaiknya itu harus dihindari. Itu harus dihindari karena mohon maaf sejarah hidup itu ada namanya jejak digital. Nah, ada namanya riwayat hidup. Ini yang harus saya dari dulu bilang, hindari sesuatu yang membahayakan, karena ini akan bercerita orang di masa depan. Hal kecil aja tuh harus dihindarin dulu ya. Takut jadi penyulut karena gitu mohon maaf yang menyebabkan orang jatuh itu bukan batu besar. Justru batu kecil. Kerikil kecil. Karena kesandung. Iya, kesandung. Oke, berarti seorang istri memang harus taat kepada suami, suaminya bersabar gitu ya. Dan saling memberikan yang terbaik. Yang terbaik. Bagus kata-kata itu, yang terbaik. Yang terbaik, Masya Allah. Saling ngasih kejutan biar nggak bosen. Quality time, pacaran walaupun sudah menikah sama istrinya. Kemana-mana berdua, nonton berdua, makan berdua. Masya Allah. Masih. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Saya perasaan selama 4 menit. Iya. Panjangan saya.
justru yang kenanya Oh gitu, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Ini semua kan dilakuin biar keluarga kita nggak retak ya rumah tangganya, karena takut gitu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah,